menjatuhkan hukuman mati. Pernah. Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Pak. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Ya. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Pak. Ya? Atas nama Tuhan kan mencabut Ya, nyawa. benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Kenapa DPR begitu takut dan panik jika hukuman mati disahkan dan diterapkan untuk koruptor? Dan ini alasan Hakim Alimin yang vonis mati Ferdi Sambo tidak memperoleh suara dari DPR dan tidak lolos jadi Hakim Agung. Di rapat kerja uji kelayakan dan kepatuhan, Hakim Alimin dapat cecaran dari anggota DPR. Pak Alimin adalah hakim, Pak ya. Anda tadi Sambo, ya? Anda yang menangani Pak Sambo? Salah satunya, Oh, mengadili mengadili. dan yang menjatuhkan hukuman mati. Iya, benar. Ya, benar. Kami Oke. bertiga. Apakah saudara Alimin mendukung hukuman mati? Undang-undang Saya tidak tanya undang-undang. Iya. Apakah saudara mendukung hukuman mati? mendukung, Pak. Mendukung hukuman Ya, mati. ya. Oleh karena itu saya memutuskan itu kemarin. Oke. Apa alasan saudara mendukung hukuman mati? Hakim yang vonis mati Ferdi Sambo tersebut sama sekali tidak mendapatkan suara satupun dari DPR. Ada apakah? Apakah DPR merasa ketakutan jika Hakim Alimin Ribut terpilih jadi Hakim Agung? Lalu jika ada DPR yang korupsi senantiasa akan dijatuhi hukuman mati seperti Ferdi Sambo? Karena tingkat kejahatannya sedemikian rupa, Pak. Bagaimana pengaruhnya juga bisa efeknya terhadap institusi, efeknya terhadap masyarakat pada umumnya juga, dan dilakukan oleh orang-orang yang seharusnya tidak demikian. Kalau kasus narkotika itu Ya, saya tidak nanya kasus narkotika. Saya tanya, Pak Alimin ini mendukung hukuman mati. Betul kan Pak Alimin? ya Dan sudah pernah menjatuhkan hukuman mati. pernah Sudah berapa kali? 2 kali. Mengapa saudara menjatuhkan hukuman mati? Itu kan mencabut nyawa orang. Benar, Pak. Itu adalah perenungan yang mendalam juga, Pak. Ya? Perenungan ketika mau menjatuhkan itu kan juga perenungan yang mendalam juga, Pak. Apakah saudara mengambil posisi sebagai wakil Tuhan di dunia? Saya memahami itu, Pak. Jadi ketika kasus posisinya itu 10 ton misalkan. Bukan. Jadi Anda ini merasa sebagai wakil Tuhan di dunia. Begitu ya? Benar, Pak. Ya kan? Kami masyarakat justru mengapresiasi Hakim Alimin yang berani mengambil sikap dan tegas vonis mati orang yang melakukan tindak pidana besar. Seperti yang dilakukan oleh Ferdi Sambo, seorang petinggi Polri di Propam, yaitu sengaja menghilangkan nyawa anak buahnya. Ya, karena wakil Tuhan di dunia. Karena hanya Tuhan yang mencabut nyawa manusia. Hanya Tuhan. Dan Anda mengambil posisi sebagai wakil Tuhan. Atas nama Tuhan, nyawa manusia kau cabut. Begitu kan? Benar, Pak. Ya, atas nama Tuhan kan mencabut Ya, nyawa. benar, demi keadilan. Betul kan? Atas nama Tuhan. Benar. Dari 16 kandidat yang mengikuti proses tersebut, sosok Alimin Ribut disorot lantaran ditanya perihal hukuman mati mantan Kadif Propam Polri, Ferdi Sambo. Ya, jadi atas nama Tuhan, Pak Alimin mencabut nyawa Pak Sambo. Mungkin saya bisa jelaskan, Pak. Dan saya tidak butuh penjelasan. Baik. Saya hanya tanya, Anda punya positioning. Jadi Ya. hakim itu perlu mengambil posisi. Ya. Posisi hukum maksudnya. Karena memang hakim itu wakil Tuhan. Jadi wakil Tuhan, jadi sebagai wakil Tuhan Anda menjatuhkan hukum mencabut nyawa manusia atas nama Tuhan tadi, kan begitu. Pertanyaan, sebagai wakil Tuhan, bagaimana Anda dalam perenungan Anda tadi itu bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Tuhan inginnya nyawa orang ini saya cabut? Bagaimana itu? Bagaimana? Anggota DPR RI Benika Harman dalam uji kelayakan dan kepatutan sempat menyindir Alimin Ribut sebagai hakim yang memiliki kewenangan seperti Tuhan lantaran berani menjauhi vonis hukuman mati kepada Ferdi Sambo saat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Ini saya dari perspektif yang berbeda, Pak. Ada saat-saatnya orang dihukum mati karena saya berpikir bahwa orang tersebut akan tahu kapan dia mati. Ketika dia tahu kapan dia mati akibat perbuatannya, maka dia akan memperbaiki diri setidaknya itu di lembaga masyarakat. Bukan. Pertanyaan saya Pak Alimin simpel saja kan. Pak Alimin kan tadi wakil Tuhan di dunia. Berarti bagaimana Pak Alimin begitu loh ketemu dengan Tuhannya, ya kan merasa oh benar ini Tuhan mau ini dan saya jatuhkan putusan, itu yang mau saya tanya begitu. Seperti apa proses saya itu? Oh, tentu dengan perenungan yang mendalam, Pak. Perenungan, oke. Pertanyaan dan cecaran anggota DPR terhadap Hakim Alimin tersebut menimbulkan pertanyaan besar. Lantaran mempertanyakan, kenapa Anda Pak Hakim kok berani jatuhkan hukuman mati terhadap Ferdy Sambo? Apakah Anda merasa bahwa Anda wakil Tuhan? Padahal seorang hakim punya independensi sendiri dan memang sudah ada undang-undangnya. Kenapa masih saja dipertanyakan? Dan apa sebabnya? Sehingga hakim yang berani vonis mati ini tidak memperoleh suara sama sekali. Ini jadi tanda tanya besar. Maka Komisi 3 DPR RI memberikan persetujuan atas nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, yaitu yang pertama Suradi SH Esos MH, Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI saat ini. Yang kedua, Enid Hasanuddin saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. Ketiga, Dr. Heru Pramono SH Mhum saat ini menjabat sebagai Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI. Keempat, oh sorry, saya baca ulang tadi, kamarnya nggak disebut, ya, makanya diingetin dari awal. Tetap yang salah anak buah. Ya, diulang ya teman-teman ya. Daftar nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025 yang disetujui Komisi 3 DPR RI. Pertama, Suradi SH Esos MH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Kamar Pidana. Jadi menjadi hakim agungnya nanti Kamar Pidana. Kedua, Enid Hasanuddin SHCN MH, Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI saat ini dan akan masuk menjadi Kamar Perdata. Ketiga, Dr. Heru Pramono SH Mhum saat ini Hakim Tinggi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Perdata. Keempat, Dr. Hajah Lailatul Arafah MH saat ini jabatannya Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI disetujui untuk menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hajah Muhayyah SHMH saat ini jabatannya adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Agama. Berikutnya Dr. Hari Sugiharto SHMH, jabatan saat ini Hakim Tinggi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN, ya, disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN. Berikutnya Dr. Budi Nugroho SHSE Mhum, Hakim Pengadilan Pajak saat ini disetujui menjadi Hakim Agung Kamar TUN khusus pajak. Berikutnya Dr. Diana Malemita Ginting AK SH MSI MH, jabatan saat ini Auditor Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan disetujui untuk menjadi Hakim Agung Tata Usaha Negara Kamar Khusus Pajak. Berikutnya Dr. Agustinus Purnomo Hadi SHMH, jabatan saat ini Hakim Ad hoc Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI disetujui menjadi Hakim Agung Kamar Militer. Terakhir, Dr. Muhammad Pugu Haryogi SH SPN MH, saat ini dosen Universitas Muhammadiyah Malang disetujui menjadi Hakim Ad hoc HAM pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Apakah nama-nama calon hakim agung tersebut dapat disetujui? Pimpinan tepuk tangan dulu dong. Ini kita kerja seminggu. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI serta hadirin yang kami hormati, dengan telah selesai dibacakannya pandangan fraksi dan telah memutuskan nama calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung, maka selesai sudah seluruh rangkaian kegiatan uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2025. Selanjutnya,
hasil persetujuan ini akan dilaporkan dalam rapat paripurna terdekat untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, apabila tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, rapat pleno dapat diakhiri dengan kita tutup disertai dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin dan terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, apabila tidak ada yang perlu dibicarakan, rapat pleno dapat diakhiri dan kita tutup disertai dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.